Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Tuljana dengan nomor NIM 2130106063 dari kelas TBOP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Pteridophyta. Pteridophyta merupakan tanaman paku-pakuan. Pteridophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari dua kata. Yang pertama, kata pteron yang berarti sayap atau bulu, dan kata pita yang berarti tumbuhan. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri umum dari Pteridophyta yaitu: yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Yang keenam, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Yang ketujuh, tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit. Tumbuhannya merambat, mengapung di air, hidrofit, atau berupa ternah dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humus. Yang ketujuh, dapat bereproduksi secara vegetatif dengan pembentukan gamet dan reproduksi generatif dengan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Kedelapan, secara umum tumbuhan paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus. Bentuk Pteridophyta yaitu: tumbuhan Pteridophyta dapat berbentuk pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit. Tumbuhannya merambat, mengapung di air, hidrofit, atau berupa ternah dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humus. Selanjutnya, struktur morfologi dan anatomi Pteridophyta. Struktur morfologi merupakan struktur bagian luar dari Pteridophyta, sedangkan struktur anatomi yaitu struktur bagian dalam Pteridophyta. Yang pertama, akar. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. Fungsi akar pada paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Yang kedua, batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang ketiga, daun. Ukuran daun Pteridophyta terbagi menjadi dua. Yang pertama, daun makrofil. Daun makrofil adalah daun berukuran besar dan memiliki tangkai. Sistem pertulangan daun, bunga karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Yang kedua, daun mikrofil. Daun mikrofil adalah daun berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan, serta berbentuk seperti sisik atau rambut. Selanjutnya, reproduksi Pteridophyta. Reproduksi Pteridophyta terbagi menjadi dua, yaitu generasi seksual atau generatif dan generasi aseksual atau vegetatif.
Pada generasi seksual atau generatif, proses reproduksi disebut sebagai reproduksi generatif. Pada reproduksi ini terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oleh gametogonium atau alat kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Gametogonium tersebut terdiri atas gametogonium jantan dan gametogonium betina. Gametogonium jantan juga disebut antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan gamegotonium betina menghasilkan sel telur dan ovum. Generasi seksual yang dialami oleh tumbuhan paku ini sama seperti yang terjadi pada lumut, yang dikenal dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang kedua, generasi aseksual atau vegetatif. Paku-pakuan juga mengalami fase reproduksi yang disebut generasi aseksual atau vegetatif. Pada proses perkembangbiakan ini, stolon akan menghasilkan tunas atau gema. Gema merupakan anak dari tulang daun atau bisa juga dari kuku daun dan tumbuhan paku yang mengalami spora. Selanjutnya, klasifikasi Pteridophyta. Klasifikasi Pteridophyta dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, paku sejati atau Pteropsida. Yang kedua, paku purba atau Silopsida. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Spenopsida. Dan yang keempat, paku kawat Lycopsida. Yang pertama, paku sejati atau Pteropsida. Pteropsida atau tumbuhan paku sejati juga biasa disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung yang disebut circinet. Biasanya, kalau daun masih muda itu bakal menggulung. Contoh paku sejati yaitu Adiantum cuneatum atau paku suplir dan Asplenium nidus atau paku sarang kuda. Yang kedua, paku purba atau Silopsida. Bentuk daun paku purba kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Tumbuhan paku purba juga sering disebut sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi tetap memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Contoh paku purba yaitu Silotum nudum dan Rhynia major. Yang ketiga, paku ekor kuda atau Spenopsida. Klasifikasi tumbuhan paku jenis paku ekor kuda bentuknya menyerupai ekor memanjang. Paku ini bisa berusia tahunan. Batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Contoh paku ekor kuda yaitu Equisetum arvense. Yang keempat, paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan 2 macam spora, di mana spora yang dihasilkan yaitu mikrospora dan makrospora. Ciri-ciri klasifikasi tumbuhan paku yang ini disesuaikan dengan namanya, yaitu berdaun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Contoh paku kawat yaitu Lycopodium clavatum. Selanjutnya, peranan tumbuhan paku atau peranan Pteridophyta. Peranan Pteridophyta terbagi 2, yaitu peranan positif atau yang menguntungkan dan peranan negatif atau yang merugikan. Yang pertama, peranan positif.
Pteridophyta dapat digunakan untuk tanaman hias seperti paku jenis Selaginella, Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Kemudian, Pteridophyta digunakan sebagai pupuk hijau seperti Azolla yang bersimbiosis dengan Anabaina axola. Selanjutnya, Pteridophyta digunakan sebagai bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium clavatum dan Aspidium felixmas. Pteridophyta juga digunakan sebagai bahan makanan sayur-sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Kemudian, Pteridophyta juga dapat melindungi tanaman lain dan dapat sebagai bahan pembersih dan penggosok seperti paku ekor kuda karena ada kandungan silikon dioksidanya. Kemudian, paku Pteridophyta juga digunakan sebagai material bangunan seperti batang paku tiang. Selanjutnya, peranan negatif. Yang pertama, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua, munculnya pencemaran berupa biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga, tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Yang keempat, tumbuhan paku seperti Salvinia molesta merupakan gulma tanaman padi. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.